Belakangan ini Habib Kribo hangat dibicarakan, karena Habib Kribo dianggap sering menentang sosok Habib Bahar dalam caranya berdakwah. Habib Kribo juga diketahui sempat mengkritik beberapa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Hal itulah yang membuat banyak orang penasaran, lantas apakah tujuan Habib Kribo melakukan itu? Simak videonya sampai habis. Dibenci sekeliling saya, ya itulah akhirnya saya terisolasi, saya hilang komunitas Arab, saya dibenci sana kemari. Di satu pihak Arab non Habib dibenci karena saya nggak mendukung Anies, di kalangan orang Habib saya nggak mendukung Rizik. Jadi saya lah di rumah saja, tapi saya komunikasi via Facebook. Saya perlawanan dari dulu, bisa dicek Facebook saya itu dari tahun 2019, saya sudah menolak FPI. Nah, di sini orang menganggap saya ini katanya bayaran pemerintah. Saya digerak. Dan ini gerakan saya bukan baru. Kalau orang Arab semua tahu, saya melawan Rizik. Dari dulu berdiri saya sendiri. Tidak ada perak masuk ke perut saya itu. Kerja. Kemarin saya punya rumah, saya punya kos-kosan. Waktu bela Ahok, saya nggak putus hubungan sama orang tua. Saya nggak kuat. Saya hidup dari 2 rumah kos-kosan. Akhirnya sampai ini hari saya pindah ke apartemen, saya sewa. Hanya untuk menyekolahkan anak saya. Tapi puji Tuhan, saya bahagia. Saya buzzer dadakan, nggak ada data. Boleh dicek Facebook saya itu diblokir beberapa hari. Banyak follower di Facebook. Banyak follower di Facebook. Saya itu dari dulu, Pak. Saya punya keyakinan. Mungkin kalau abang tahu tuh semua di grup Arab semua, saya mungkin setiap saat membela Komnas HAM itu beriman kepada Allah. Saya bawa dalil. Jangan kebencian. Itu saya nggak setuju. Mereka juga beriman. Sudah nggak usah ngadirin dia. Di kitab suci semuanya ada. Tuhan nggak menjadikan satu kitab. Saya terus bicara. Itu waktu saya bela Ahok. Bahwasanya Ahok ini nggak kafir. Ahok beriman. Saya bawa dalilnya. Tapi namanya orang itu amarah, mau teror saya. Ada yang mau beli saya nggak mau. Sekalipun waktu itu saya nggak punya duit, tapi saya nggak jual diri saya. Amin. Untuk kebatilan. Tapi Bang, capek punya musuh banyak. Diteror, istri ketakutan. Secara materi enggak. Jadi saya sedih kalau ada orang bilang, saya dibayar pemerintah. Saya ketemu Ahok, enggak ada satu beras dikasih dari Ahok tubuh saya. Dari Jokowi enggak ada. Ini orang benar. Kenapa dimusuhin jutaan? Cuma seorang. Ini kebiadaban. Itu saya marah. Saya tantang siapapun. Saya gadekan nawa saya untuk Ahok. Kenapa orang benar kok dikim? Itu terus saya berontak aja. Saya lawan siapapun. Mau Rizik siapa? Siapapun lawan. Banyak tuh, maaf ya, ada Bapak gangster juga tekan saya. Saya nggak mundur. Pernah sekali dibilang saya banci terus. Saya bilang begini, punya rekening emang nggak? Bilang saya ada uang sedikit. Maksudnya apa? Saya transfer uang nih, uang saya 2 juta. Tapi jangan 2 orang. Kalau 2 orang mungkin kamu masih bisa mati sama saya. Kamu bawa 20 orang, kita ketemu di makam pahlawan. Bunuh saya terima kasih. Saya kapan lagi bisa mati untuk kebenaran? Masa kalau, maaf ya, kalau Yesus aja bisa mau orang suci begitu mau disalib, Nabi Muhammad mau, darah saya ini belum merah. Masa saya nggak kepingin begitu? Saya nggak ada takut sedikit, Bang. Kalau cuma agama itu sembahyang, ritual, mendiamkan orang dizalimin, ya kita binatang. Orang tanya, apa untungnya dari Ahok? Dapat apa? Saya bukan manusia yang mau nolong orang, itu orang baru ngasih dulu saya. Sampai ini hari nggak kenal Ahok, nggak kenal Jokowi. Itulah saya, Bang. Jadi saya ini bukan orang baru. Jadi apa yang sebetulnya Habib cari? Saya cuma NKRI, Pak. Saya lahir di sini. Ini darah saya buat Indonesia. Saya nggak mau diadu domba agama. Saya nggak mau ada ketidakadilan. Diskriminasi agama saya nggak mau.
Saya demo, lu ikut kok, mencabut SKP pendirian rumah ibadah. Saya ikut, biarpun saya Habib ikut. Karena Nabi bilang sama saya, barang siapa yang membenci kaum non-muslim di wilayah umat Islam, sama saja membenci aku, ya Rasul. Dan barang siapa membenci aku, sama aja membenci Tuhan. Itu pegangan saya. Mau saya bela kemanapun kaum Nasrani, ajaran ini, saya harus bela kemana. Wow, luar Ini saya biasa. nggak boleh diam. Iya. Jadi Habib, saya juga percaya, ini sudah saya suarakan dari zaman Pak Harto mungkin, karena saya pertama kali di RCTI waktu itu tahun 91, Habib. Nah, saya paling menolak agama dijadikan kendaraan politik. Bagaimana pandangan Habib untuk itu? Itu sangat tepat sekali. Agama tuh nggak boleh jadi kuda politik. Nah, keberadaan Rizik ini sekarang itu dimanfaatkan karena dia Habib. Kalau dia bukan Habib, nggak ada yang mau ngikut. Kalau ketua FPI itu dipimpin oleh bukan Habib Rizik, nggak ada orang mau terima FPI ini. Ini munafik. Berarti apa? Bukan kebenaran, tapi membenarkan. Lah, karena di Indonesia ini Habib itu masih dihormati, ya sebagian orang awam ya menghormati. Maka yang digiring 212 itu semua orang awam, orang bodoh. Ada perkataan Nabi, kalau ingin merusak sebuah agama, giringlah orang-orang bodoh dalam membela agama itu. Dan ini sekarang terjadi melalui gerombolan 212 itu. Nah, mereka itu digunakan alat. Agama dijadiin kuda politik. Kenapa saya berani bilang gitu? Mereka mendukung jargon-jargon. Jargon ini nggak jadi, ijma satu, ganti kedua, ganti ketiga. Ini bukan gerakan agama, FPI ini. Gerakan politik. Bertopeng agama. Lah dimanfaatkan oleh bohir-bohir ini. Mungkin saat ini, bohir-bohir ini sekarang agak terusik keberadaan saya. Ada seorang Habib yang berani melawan. Kendaraan mereka ada kompetitifnya. Nah, dengan saya ini di dalam Habib Ibu, ya sepertinya saya cuma, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya membangkitkan banyak umat Indonesia ini. Ayo kita maju. Ada saya ini cuma apa? Ayo kita jaga NKRI. Jangan sampai ada radikalisme. Jadi ada heroik keberadaan saya ini seperti membangunkan orang lagi tidur lah. Karena kalau bukan Habib juga agak repot. Jadi Habib ini hanya dijadiin kuda-kuda politik aja, agama dijadikan. Kalau emang itu agama, harusnya umat Islam saat dunia baik dong. Segitu getolnya berjuang demo. Mana? Masih nggak hormat sama orang tua. Jadi digerakkan apa? Ada donatur. Nggak mungkin Jadi turun. ada yang punya kepentingan politik, ada bohir-bohir yang punya kepentingan ekonomi bersatu, lalu yang dimanfaatkan adalah agama. Agama dan Habib. Kalau nggak ada Habib, nggak bisa nurunin massa. Nah, Habib ini dimanfaatkan si Rizik, Bahar. Saya nggak benci loh pribadi sama Rizik. Saya nggak benci sama pribadi Bahar. Saya serang perilakunya. Kenapa saya serang? Kalau dia punya dosa personal, saya nggak urusan. Tapi kalau dia itu sudah dosanya mengganggu sosial, merusak hubungan manusia, itu saya harus maju. Inilah amar ma'ruf yang sebenarnya. Bukan ngurusin yang personal-personal itu nggak penting. Orang minum digebukin, nggak ada zaman Nabi orang minum digebukin. Orang nggak buka warung digebukin, nggak ada. Yang diperangin oleh Nabi dan Yesus itu sesuatu hal yang bisa mengganggu orang lain. Itu kezaliman. Nah, inilah dimakan oleh bohir-bohir. Semua ada duitnya. Kenapa di Jokowi yang banyak musuhnya? Karena Jokowi jalannya benar. Kalau Jokowi nggak benar, membuka pasar koruptor semuanya, nggak ada demo. Yang saya sedih, agama. Agama ini nggak bikin ribut. Dulu nggak ada yang ribut agama ini. Sekarang saya di depannya Pak Pendeta ini. Ya. Seperti saya nggak beda. Iya. Nggak ada beda. Jadi konflik keributan ini dipolitisasi, ada pedagang agama ini, Ustadz atau Habib, yang menjual dirinya, dikomporin, diadu domba lah.
Dan agama. ada yang memainkan untuk kepentingan politik. Itu politisasi, ada yang membeli. Nah, masa apa sih jihadnya dalam gerakannya Rizik dan Bahar? Itu bukan jihad Islam. Masa ini orang mau diadu domba anak bangsa? Ini kan mau diadu domba. Ini nggak benar. Negara Nah, nggak menurut Habib, maaf Habib Hmm. potong. Menurut Habib, ada kepentingan asing nggak di sini? Kan tadi kita bicara tentang agama dijalankan dalam politik, ada bohir-bohir tertentu yang kemudian punya kepentingan materi dan keuangan di bangsa ini yang juga akhirnya masuk tenggelam di sana menjadi bohirnya. Tapi kalau saya lihat, apakah juga ada kepentingan asing di sini yang memang, kan Indonesia kuat, Indonesia kan besar, Indonesia kan hebat. Maksudnya kita punya Pancasila, bayangkan sebegitu beragamnya kita, tapi kita tetap tangguh, tetap kuat. Sementara Soviet udah hancur, Yugoslavia udah hancur, yang berbeda-beda nih. Bahkan India sama Pakistan pecah, Arab, lalu Cina pecah, Arab Arab terpecah-pecah. sudah pasti, Bang. Semua negara tuh butuh sama Indonesia. Ini negeri, kalau saya bilang, dirahmati Tuhan. Amin, amin. Dikasih SDA-nya, sumber alamnya berlimpah. Manusianya tuh punya naluri. Tidak ada umat Kristen yang paling baik itu cuma di Indonesia. Begitupun juga Islam. Ini negeri hebat, toleransi baik. Kalau ada kecil-kecil itu ada yang buat. Nah, ini asing ini berkepentingan. Apalagi Ya, pemilu 2024 nih. Ini bahaya. Karena kekuatan. Keberadaan Jokowi itu ingin bangun Indonesia. Ya. Tidak ada negara lain yang ikhlas, yang terima kalau Indonesia itu sukses. Kalau Indonesia itu besar, tidak bisa didikte. Nah, inilah nanti bakal masuk kekuatan asing. Loh, kalau nggak ada kekuatan asing, Rizik itu nggak diterima di Arab. Di Arab itu, Bang, jam 8 malam, mau ulama segede apapun nggak diterima tamu. Bicara politik, cepat digantung. Rizik 24 hours dibuka. Dikasih kebebasan terima tamu. Dikasih visa. Karena ada negara adik kuasa yang masih Saudi dikasih tempat. Untuk di situ. Ini ada kepentingan. Karena banyak negara tuh mau sama Indonesia. Pokoknya negara tuh kalau ada peperangan, di situ punya sumber daya alam. Kalau nggak ada sumber daya alam, nggak bakal orang mau perangin. Ngapain merangin negara miskin? Negara nggak punya hasil. Ya seperti Arab lah. Arab tuh nggak bakal berhenti perang kalau masih ada minyak. Karena masing-masing kekuatan ingin membuat kekuasaan di situ. Sekarang ada kekuatan China. Kalau saya lihat Cina itu lebih adil lah. Cina itu lebih bijak. Cina itu membangun. Terus juga tidak ikut campur politik negara orang. Dia sistem dagang lah saling menguntungkan. Ya pokoknya yang penting bisa jualan. Untung, bisa jual. Kenapa? Kalau nggak menguntungkan pasarnya dia nggak laku. No, dari dulu orang Cina yang di sini nggak pernah anarkis. Nggak pernah mau cari musuh. Dia buka pasar, ayo dagang. Nah, Cina ini sudah dagang di zaman Nabi Muhammad, di zaman Yesus sudah ada Cina datang. Sudah berdagang sampai dibilang tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Karena Nabi sudah tahu karakter orang Cina itu. Cina sudah capek perang, sama perang dia capek. Nah, dia dan bukan tuntutlah ilmu sampai ke Amerika ya. Dulu Amerika belum ada apa-apanya. Dulu Amerika belum hidup. Cina ini kan peradabannya dari Musa. Di dunia itu ada kapur barus yang dibuat mumi. Ya. Mengawetkan mayat. Cuma ada di Indonesia. Iya, kapur barus ada di Indonesia kan? Di Medan itu kan? Di Medan. Itu sudah dipakai dari zaman Fir'aun. Berarti sudah ada perdagangan ke Indonesia. Iya, dan persembahan untuk kalau Habib tahu waktu Yesus lahir, itu kan orang Majus, kaum Majusi itu kan kirim emas, kemenyan, dan mur kan. Nah kemenyan kan cuma ada di sana juga. Cuma ada di sana. Sebetulnya Taurat, Injil, dan Al-Quran itu sama. Itu untuk kemenyan, untuk mandi mayat. Itu kebiasaan dari Taurat, dari Fir'aun. Dan itu bagus. Dan di dunia cuma ada di Indonesia. Di Indonesia. Dan satu-satunya bahasa Indonesia ada di Al-Quran, yaitu kapur. Kapur barus. Jadi Indonesia ini sudah beradab.
Nabi sudah Wow. turun baik. Makanya Tuhan nggak perlu turunkan Rasul di sini. Tempat diturunkan Rasul itu kan tempat yang sudah kejahatan yang merajalela, kebodohan, saling membunuh. Itu tempat diturunkan Rasul. Kalau tempat baik nggak perlu diturunkan Rasul. Musa menghadapi Fir'aun, Yesus menghadapi tantangan. Kurang apa sih lembutnya Yesus? Bahasa santun, masih aja mati disalib. Begitu juga Nabi Muhammad. Kurang apa sopannya? Cucunya semua digorok. Indonesia ini tidak didatengin orang Rasul karena ini negaranya sudah putih luhur, sudah punya kemuliaan, sudah punya peradaban jauh. Ada Borobudur, ada Prambanan. Jadi saya nggak terima kalau orang menghinakan bangsa ini. Ini Wow, bangsa luar terhormat. biasa. Jadi kita semua harus cinta Indonesia ini. Waduh, ini surga. Tidak ada orang seperti orang Indonesia, Pak. Atau sekarang di Amerika. Enak Indonesia. Di sini kulon nuwun permisi, senyum, gotong Iya, royong. Kalau ada tetangga meninggal, semua turun seperti ada wahyu. Harus turun. iya. Semua membantu, nggak ditanya apa agamanya. Ini bangsa Dan punya nurani. dan salah satu yang membuat kita mampu nangani COVID, karena kan kalau kita lihat Indonesia ini miskin, lalu Indonesia ini, karena gini, saya sempat 8 bulan tinggal di Timur Tengah, di Palestina, di Yerusalem, Habib. Dan saya sudah keliling wilayah Palestina. Jadi kalau orang bilang Palestina itu miskin, gitu, mungkin mereka belum ke Palestina karena Palestina itu tetap didukung oleh Israel, gitu, dengan bantuan-bantuannya. Jadi misalnya orang-orang yang dagang-dagang di pinggir jalan, gitu, itu Ya. seringkali mereka punya tanah yang cukup besar dan mereka nggak ada yang nggak punya mobil, gitu. Tetap walaupun dagang-dagang tetap punya mobil, gitu, walaupun mobilnya mungkin nggak bagus. Tetapi kan Indonesia kadang-kala makan hari ini belum tentu besok makan, kan, gitu. Iya kan, kalau yang di kota lah, kalau yang di desa sih pasti tetap untuk makan pasti ada, gitu. Nah, tetapi kan kalau kita lihat kan, kalau donasi-donasi untuk Palestina itu kan wah luar biasa, gitu. Padahal secara jujur lebih banyak orang miskin di Indonesia daripada di Palestina. Nah, salah satu yang menarik, Habib, ini saya pernah tanya sama yang istilahnya ya high judge, gitu. High judge kalau di sini mungkin seperti ketua Mahkamah Agungnya. Nah, ketua Mahkamah Agung di Palestina itu pada saat yang bersamaan adalah penasehat agama. Jadi advisor religion untuk Perdana Menteri. Waktu itu masih Perdana Menterinya Mahmud Abbas. Nah, dia pernah bilang sama saya, gitu. Waktu saya tanya, sebetulnya apa pemahaman tentang kafir, gitu. Dia bilang, menjadi aneh kalau orang beragama, khususnya Kristiani, lalu disebut kafir. Nah, saya jadi bingung, gitu. Nah, menurut Habib, apa sih istilah kafir ini, kan? Karena gini, kalau bicara kafir itu kan bahasa agama. Jadi kalau orang bilang, oh orang Kristen nggak ngerti kafir, gitu. Sebetulnya sama aja. Di agama Kristen juga ada kan, orang kafir itu dibunuh pun wajar, gitu. Orang kafir itu apalagi pada zaman nabi-nabi kan, orang kafir ya dibunuh, gitu ya kan. Nah, apa sebetulnya, karena kalau istilah kafir ini kan ada banyak orang bilang, oh ya jangan tersinggung kalau dibilang istilah kafir, karena orang Kristen juga menyebut domba yang tersesat. Nah, domba yang tersesat tidak pernah untuk orang Muslim. Jadi kalau ada orang yang ngomong begitu, itu ngaco. Dan biasanya pasti dari mu'alaf-mu'alaf yang sedang cari panggung, gitu ya kan. Itu pasti dari, karena kita tahu kalau kita bilang domba tersesat, istilahnya domba saja itu sudah anak-anak Tuhan, karena Yesus itu sebagai gembala domba, gitu. Jadi kita nggak akan pernah bicara itu, karena kalau kita bicara tentang Muslim pasti kita bilang saudara sepupu. Nah, itu kan, kita pasti bilang saudara sepupu. Atau kenapa dibilang saudara sepupu? Karena bicara dari Abraham antara Ishak dengan Ismail, gitu ya kan. Jadi biasa aja, gitu. Nah, domba tersesat buat kita, buat orang yang sudah percaya Kristus tetapi meninggalkan, gitu. Maksudnya bukan menjadi iman lain, bukan. Maksudnya nggak ke gereja lagi, minum mabuk, judi. Nah, itu kita sebut domba tersesat. Nah, tetapi kalau dalam Alkitab dikatakan terkutuklah mereka yang mengatakan kafir, harus dibawa ke pengadilan. Itu iman Kristen, gitu. Itu jelas dalam Matius, gitu. Nah, sebetulnya apa itu, Habib, pemahaman tentang kafir? Oke. Sebetulnya ini apa? Perlu direkonstruksi ulang nih keimanan kepercayaan orang. Yang punya suka memandang
Kristen itu kafir, Yahudi itu kafir, itu sudah salah. Ini yang membuat agama itu ada apa? Saling gontok-gontokan. Dalam Al-Quran itu dilegalkan Injil. Dan bahkan di surat Al-Hadid itu waktu Allah turunkan Isa putra Maria, dan aku berikan Injil, dan aku jadikan pengikutnya memiliki sifat sopan dan santun. Banyak ayat membenarkan. Dalam surat Al-Maidah 47, waktu Rasulullah menemui umat Kristiani, hei pengikut Injil, taatinlah itu Injil. Apabila kamu nggak taatin, kamu fasik. Jadi Nabi ini diutus bukan untuk satu golongan agama. Islam itu bukan bermakna agama. Kalau Islam itu bermakna agama, berarti Tuhan sektarian. Islam itu maknanya apa? Berserah diri. Barang siapa yang mengikuti kebenaran, menolak kebatilan, dia Islam. Maka Nabi di sini diutus untuk semua manusia. Nabi menaungi semua agama. Nabi menjadi Taurat untuk orang Yahudi. Nabi akan menjadi Injil untuk orang Kristen. Nabi akan menjadi Al-Quran untuk orang yang ngikutin. Jadi tidak ada paksaan. Nah, labelisasi kafir ini sudah salah. Jadi sampai ada mu'alaf. Mu'alaf itu tidak harus pindah agama. Saya seorang Islam yang tadinya saya ikut Islam tapi saya sesat. Saya kembali ke kebenaran Islam itu, saya mu'alaf. Seperti tadi domba yang Pak Pendeta sampaikan. Itu untuk umat kaum Nasrani yang tidak keluar dari Injil. Dia harus ditegur. Jadi bukan untuk menghukumi agama lain. Nah, masing-masing ini ada kitabnya. Nah, ini di sini perlu diluruskan. Bagi saya kafir itu bukan tauhid, bukan teologi. Kafir itu apa? Moral. Kenapa saya bilang moral? Karena agama ini diturunkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Ya. Isi semua kitab suci, Injil, Taurat itu untuk manusia di dunia, bukan untuk Tuhan. Setelah mati nggak ada lagi itu agama. Nah, ya betul. Berarti apa? Berarti segala sesuatu yang di luar moral itulah kafir. Karena beragama itu bukan buat Tuhan, untuk manusia. Maka kalau di dalam Taurat di Matius apa? Kecintaan kepada sesamanya itu dikaitkan sama iman, sama ketuhanan kan? Iya. Jadi kalau orang nggak kasih ke manusia, dia kafir. Ada lagi di hadis Nabi juga dibilang tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang loh, nggak pernah menyebut Muslim. Jadi manusia umum, sebagaimana menyintai dirinya sendiri. Jadi kalau orang nggak menyintai, dia kafir. Sholat aja dalam Al-Quran. Kalau Anda membenci orang, Anda tidak mengasihi orang, sholatnya itu dibilang penista agama. Jadi salah. Jadi kafir itu bagi saya, kalau saya zalim kepada Pak Pendeta, itu saya kafir. Lebih kepada perilaku kehidupan keseharian ya. Ya, emang agama ini untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh persembahan. Tuhan tidak butuh amal ibadah hamba. Begitu orang tuh berkepenasian, orang itu kasih, dia bertuhan. Kalau dia tidak kasih, dia kafir. Ya. Nah, kasihnya semuanya. Maaf potong Habib. Habib lahir di mana Habib? Saya lahir di Solo. Oh, Habib jadi aslinya orang Solo. Solo. Kakek saya dulu Manado. Satu kampung. Jadi Habib ini isoman. Ikatan Solo Manado. Ya, betul. Saya di Solo sampai SMP terus pindah ke Jakarta. Oh, jadi Habib Bahar itu dia orang tuanya di Manado dan sangat terhormat yang namanya Pak Habib Bakar itu yang sempat minta maaf tentang kelakuan anaknya dan mereka baik-baik sekali di Manado gitu sampai di Jakarta. Ya itu mungkin ada sesuatu yang dicari. Nah, Habib kan saya dulu Habib itu kan tinggal di kampung Habib. Jadi itu menarik sekali. Kita orang Kristen di kampung itu satu RW itu mungkin hanya 3 orang. Jadi kalau malam takbiran, wah apapun yang terjadi, saya masih kecil, saya tidak pernah mau kemana-mana. Kenapa? Karena saya nungguin antaran.
Nah, Saya nungguin antaran gitu. Nah, lalu kalau malam Natal juga gitu. Kita ke gereja ambil yang siang gitu, yang jam 2 siang, yang jam 3 siang. Karena selanjutnya mama saya biasanya kalau menjelang Natal udah siapkan satu panci gitu yang memang dibeli khusus gitu. Untuk apa? Untuk karena kita mengerti bahwa di rumah kita kan biasa mungkin masak babi atau sesuatu yang dilarang gitu. Jadi mama akan belikan khusus panci khusus untuk manasin sop, bikin apa untuk kita anterin kepada tetangga-tetangga gitu. Nah, itu berjalan ya seumur hidup saya gitu. Karena kita juga tinggal dekat sekali sama langgar gitu. Jadi hari-hari saya biasa tidur-tiduran di langgar gitu, main bulu tangkis sama anak-anak seumur saya gitu. Dan asik sekali hubungan agama itu gitu. Sampai satu hari tahun berapa itu, 80-an kalau saya nggak salah, tiba-tiba kita lihat, wah, antaran kita dibuang gitu, iya kan, antaran kita dibuang. Nah, itu saatnya mulai ada isu Kristen itu kafir, lalu dilarang mengucapkan selamat Natal, yang sebelum-belumnya tidak pernah gitu. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana, kalau itu memang agama, iya kan, dari dulu dong harusnya gitu ya kan. Tetapi kan ini sepertinya sebuah gerakan politik baru gitu, atau yang kalau saya menduganya gitu bisa jadi ini permainan asing karena melihat kok Indonesia kok kuat bener ya, Indonesia kalau begini terus akan menjadi leader of the nations gitu, akan menjadi pimpinan bangsa-bangsa ini kalau begini gitu, karena budayanya, kebersamaannya gitu. Nah, saya khawatir hari-hari ini tidak disadari oleh kita sebagai orang Indonesia bahwa ini bukan hanya perpecahan dan politik antar bangsa, politik di dalam negeri, tetapi ini antar bangsa gitu.